Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan lanjutan dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Untuk kali ini terkait dengan penagihan pajak. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Terkait dengan penagihan pajak di sini, yang pertama adalah terkait dengan dasar ya. Jadi dasar penagihan pajak di sini yang pertama, dasar penagihan pajak yang pertama adalah dari ketetapan pajak atau STP, surat tagihan pajak. Nah, di sini itu bisa terjadi SKPLB ya atau SKPN, kemudian SKPKB atau SKPKBT. Nah, dalam hal ini ada upaya hukum. Upaya hukum ini adalah di tingkat DJP. Yang pertama ya. Kemudian SK pengurangan, penghapusan atau pembatalan di sini di tingkat DJP akan ada SK keberatan atau SK pembetulan. Nah, kemudian upaya hukum di tingkat pengadilan pajak ini terkait dengan gugatan. Kemudian di sini nanti ada putusan gugatan, kemudian nanti ada putusan banding. Nah, dalam hal ini nanti akan muncul penagihan pajak ya di sini. Jadi penagihan pajak akan muncul bisa dari upaya hukum tingkat pengadilan pajak, tingkat DJP. Nah, kemudian upaya hukum tingkat Mahkamah Agung ini adalah terkait dengan putusan gugatan, kemudian nanti adalah putusan peninjauan kembali. Ini terkait dengan dasar penagihan pajak. Kemudian terkait dengan penanggung pajak di sini adalah diatur di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPSP ya. Di sini di Undang-Undang PPSP bahwa penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, terkait dengan penanggung pajak ini ada orang pribadi. Nah, ini adalah penanggung pajaknya adalah wali atau pengampunya. Kemudian yang kedua adalah ahli warisnya. Terkait penanggung pajak badan di sini adalah bisa pengurus, ya, kurator, likuidator, atau badan pembubaran. Kurator ini dalam hal pilot, ya, likuidator dalam hal likuidasi, kemudian badan pembubaran dalam hal ketika badan ini adalah bubar ya dalam hal bubar. Nah, bagaimana alur penagihan pajak? Nah, di sini dimulai dari dasar penagihan pajak yang tadi sudah disampaikan di awal. Kemudian jangka waktu 1 bulan
kemudian jatuh tempo, kemudian jangka waktu 7 hari, kemudian surat teguran, kemudian 21 hari muncul surat paksa, kemudian 2 kali 24 jam SPMP, selanjutnya 14 hari kemudian pengumuman lelang. Nah, setelah 14 hari tidak ada respon, maka akan dilakukan lelang. Terkait dengan penagihan, ada penagihan seketika dan sekaligus. Nah, terkait dengan penagihan seketika ini dan sekaligus ini, itu merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus, ya, oleh fiskus atau jurusita pajak. Nah, ini kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Nah, terkait penagihan pajak ini juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Sedangkan tujuan penagihan jenis ini itu adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih. Jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak belum membayar, maka jurusita pajak akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak ini itu dikatakan daluarsa ya jika telah melampaui batas waktu penagihan. Nah, terkait batas waktu penagihan ini adalah 5 tahun terhitung sejak penerbitan dasar pengenaan pajak. Apabila penagihan pajak sudah daluarsa, maka penagihan pajak tidak bisa lagi dilaksanakan. Karena apa? Karena hak untuk penagihan atas utang pajak tersebut itu sudah dianggap gugur. Oke. Selanjutnya, penghapusan utang pajak. Terkait penghapusan utang pajak ini, itu diatur di dalam pasal 24 Undang-Undang KUP, di mana tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan itu diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, di sini terkait dengan hapusnya utang pajak, itu bisa dilihat dari kondisi WP. Di sini kondisinya daluarsa penagihan pajak, kemudian dokumen dasar penagihan hilang. Kondisi yang selanjutnya adanya pertimbangan Menteri Keuangan. Nah, kemudian kondisi WP di sini adalah WP orang pribadi, kondisinya sudah meninggal dunia atau sudah tidak dapat ditemukan. Terkait dengan kondisi WP badan, ketika penanggung jawab ini sudah tidak ditemukan, maka akan dihapuskan hutang pajak. Demikian yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan penagihan pajak. Kita telah menyelesaikan semua terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dari awal sampai dengan akhir, yaitu terkait dengan penagihan pajak. Mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan ilmu yang kita dapat pada video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.